Disaksikan ribuan jemaah saat berceramah, menantu Habib Rizik Syihab yakni Habib Hanif Al-Attas menegur atau mengingatkan, bahkan meminta kepada para pemimpin yang saat ini lagi memimpin negara Indonesia agar mengundurkan diri. Habib Hanif menyatakan, kalau para pemimpin sudah gak bisa melindungi rakyatnya, maka alangkah lebih baiknya mereka mundur, karena kemunduran mereka lebih baik daripada negara jadi rusak. Kita minta dengan baik, dengan hormat. Kalau bapak-bapak pemimpin ini sudah nggak bisa melindungi rakyatnya, daripada yang negara yang rusak, lebih baik mereka yang mundur baik-baik. Saya gak ngajarkan umat Islam untuk berontak kepada pemerintah. Kita Islam ahli sunnah wal jamaah haram berontak kepada pemerintah yang sah, walaupun pemimpin pemerintahannya zalim. Akan tetapi kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita tegakkan. Hak kita sampaikan hak, yang batil kita sampaikan batil. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Umat Islam tidak boleh mundur, walaupun dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, bahkan dibunuh sekalipun tidak peduli. Kita di dalam umat Islam, khususnya ahlus sunnah wal jamaah, haram memberontak terhadap pemerintah yang sah, walaupun zalim, saudara. Tapi bukan berarti nggak boleh berontak, kita diam, kita bungkam. Enggak, saudara. Berontak memang tidak boleh, tapi amar ma'ruf nahi munkar tetap wajib, saudara. Nabi mengatakan apa? Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang-orang zalim, hei zalim, umatku sudah takut untuk menyampaikan kebenaran, maka dicabut keberkahan dari umat ini. Makanya saya mau ajak umat Islam, kita nggak boleh berhenti, saudara. Pada zaman dulu, zaman Nabiullah Muhammad SAW, ada yang disebut Piagam Madinah. Lalu apa maksud dari Piagam Madinah tersebut? Piagam Madinah apabila diartikan saat ini, Piagam Madinah sama seperti konstitusi. Artinya, Piagam Madinah mengartikan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Selain mengajarkan untuk beribadah, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, maka dalam agama Islam juga diajarkan untuk berpolitik. Andai saja umat Islam dilarang berpolitik, maka Rasulullah SAW tidak akan merumuskan konstitusi atau yang disebut Piagam Madinah. Begitu luar biasa, saya nggak bisa jabarkan isinya satu persatu. Kalau Anda mau lihat isinya, silakan buka di Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di situ detail riwayatnya beliau sebutkan apa saja isi konstitusi Madinah yang dirumuskan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa, kita punya Nabi, saudara. Ibadallah, andai kata Islam nggak peduli politik, nggak mungkin Rasulullah nulis konstitusi Madinah, saudara. Maka oleh karena itu, dengan adanya Piagam Madinah, dengan adanya konstitusi yang dibuat Rasulullah SAW, umat Islam diharuskan untuk berpolitik secara Islam, dan politiknya yang disahkan oleh Islam. Seandainya umat Islam jauh dari politik, tidak bisa berpolitik, tidak ikut dan tidak tahu politik, maka bagaimana nanti jadinya? Seandainya politik negara kita dikuasai oleh orang-orang yang bodoh, oleh orang-orang yang tidak benar, oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang zalim, maka nanti umat Islam akan merasakan pahitnya dari perpolitikan orang-orang tersebut. Bisa saja minuman keras dihalalkan, perzinaan dibolehkan, dan lain sebagainya. Dan ingat, dikala keputusan undang-undang telah ditetapkan, maka umat Islam hanya bisa menyaksikan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW lebih tahu apa yang akan dihadapi umatnya, dan lebih tahu apa yang harus dilakukan menghadapi hal-hal tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW telah lebih dulu merumuskan Piagam Madinah atau yang disebut konstitusi negara. Oleh sebab itulah umat Islam harus berpolitik, dan berpolitik itu berarti mengikuti jejak Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, keamanan atau benteng dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal yang akan menghancurkan agama, bangsa, dan negara.